Sebab akibat itu ada dalam kehidupan kita. Ada. Hukum kausalitas kalau di ilmu fisika. Al-Quran ngasih acuan dan pengajaran buat kita agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ustadz, nah meni hese. Nah bunda, saya mau tanya. Bunda pengen dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Larusnya Pak? Saya tanya, ibu pengen dipaksa masuk surga apa sukarela masuk neraka? Dipaksa masuk surga kan? Apa syarat dipaksa masuk surga? Ngikutin tuntunan Quran. Al-Quran itu harus jadi imam buat diri kita. Hawa nafsu jadi makmumnya. Kalau kita meninggalkan Al-Quran, menanggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka yang jadi imamnya siapa? Hawa nafsu. Apa contoh hawa nafsu bagi seorang perempuan? Baperan, merasa benar, merasa berjasa, lupa kebaikan pasangan, mengungkit kebaikan diri sendiri. Leres? Saha eta? Duka. Yang gak tenang, hatinya sempit, gelisah jadinya bunda. Mikirnya selalu aja negatif, mikirnya selalu aja takut, mikirnya selalu aja khawatir gitu kan. Gak pede sama overthinking beda bunda. Tapi dua-duanya itu adalah masalah kejiwaan. Orang yang terganggu kejiwaannya disebut ODGJ. Sok, punten bapak. Apa arti ODGJ? Bener kan? Saya salah nggak? Ciri ODGJ tahu nggak? Suka ngomongin orang, iri, dengki, hasad, pendendam, ya. Kemudian apa? Adu domba, manipulatif, playing victim, ya kan? Dia yang nyakitin orang, malah dia bilang orang yang nyakitin dia. Ada yang begitu? Banyak bunda, jangan dikira ODGJ itu yang jalan di pinggir jalan gak pakai baju. Yang lebih banyak lagi ODGJ yang rapih-rapih begini, itu yang bahaya. Lebih bahayanya lagi kalau ternyata ODGJ itu rajin ngaji. Kenapa? Biasanya pembenaran diri sendirinya pakai dalil. Pakai dalil, itu lebih bahaya. Orang-orang begitu disebut dalam Quran sebagai orang yang munafik. Buka deh Quran surat 29 bunda. Surat Al-Ankabut ayat ke-11. Wala ya'lamannallahu allazina amanu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah tahu siapa yang beriman di antara kalian dan Allah pun tahu siapa yang munafiqin, yang munafik di antara kalian. Orang menganggap orang yang sudah sholatnya di masjid, rajin puasa, ya, dikiranya sudah baik menurut Allah. Belum tentu. Tapi ada tapinya bunda, orang yang sudah mau sholat itu sudah bagus. Kenapa? Dia sudah mau meluangkan waktunya untuk berbuat baik sehingga tidak dibiarkan sama Allah bermaksiat dengan maksiat yang jauh lebih besar. Tapi apakah orang yang sudah sholat itu juga akan menjadi orang yang baik? Belum tentu. Kenapa? Karena yang tahu kualitas sholat seseorang itu siapa? Allah. Jadi kalau kualitas sholat kita bagus, khusyuk, ya, maka nanti kelihatannya dari perilakunya bunda, sikapnya, akhlaknya. Kelihatannya dari situ, kita bisa ngelihat dari situ. Makanya ada kalimat begini, tadi pagi nih, kata dia kayaknya seorang istri. Dia bilang sama saya, sebentar. Kan saya bilang begini, dikasih nikmat yang banyak sama Allah tapi dipakai buat maksiat. Dikasih nikmat yang banyak sama Allah tapi malas untuk taat. Pengennya masuk surga tapi ibadahnya seadanya. Takut sama neraka tapi hobi ngamalin amalan ahli neraka. Itu diri kita. Makanya Sayyidina Ali bilang begini, manusia itu lucu. Kenapa dibilang lucu? Pengennya masuk surga tapi hobinya mengamalkan amalan ahli neraka.
Akhirnya hatinya jadi keras karena terus-terusan diabaikan sama kita. Nomor 7 Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bunda, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutin dengan tema hati lapang surga terbentang. Ini ada yang beda Bunda. Justru malah lebih enak nggak ada pembatas ya. Kalau buat saya sih Bunda, lebih enak nggak ada pembatas. Jadi nggak ada jarak akhirnya. Nggak ada sekatnya gitu. Kenapa? Oh, nggak apa-apa selonjor mah tinggal selonjor Bunda. Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Boleh, yang nggak boleh itu pas lagi ngaos tiduran. Iya kan? Padugdek jadinya. Boleh selonjor boleh, ya. Itu rukshoh buat yang sudah manula. Yang kecium. Iya, yang muda-muda juga sekarang mah gitu juga gitu ya. Alhamdulillah, masih bisa ngucap alhamdulillah. Kenapa? Karena masih sehat. Sakit itu penggugur dosa. Apalagi kalau usia udah 60, 70 tahun Bunda, udah banyak yang kerasa ini itu normal. Kenapa? Karena udah puluhan tahun sehatnya. Ya. Justru yang nggak normal itu yang muda-muda. Kena asam urat, kena vertigo, kena miom misalkan gitu ya. Dan lain sebagainya. Cek apa yang dimakan, cek apa yang dipikirkan. Itu dua tuh, apa yang dimakan sama apa yang dipikirin. Karena sakit itu nggak semalam Bunda, nggak semalam. Ada yang pernah punya vertigo? Dari mana munculnya vertigo itu? Overthinking, ya kan? Dari mana overthinking muncul? Dari mana? Dari hati yang nggak tenang, hatinya sempit, gelisah jadinya Bunda. Mikirnya selalu aja negatif, mikirnya selalu aja takut, mikirnya selalu aja khawatir gitu kan. Nggak pede sama overthinking beda Bunda. Tapi dua-duanya itu adalah masalah kejiwaan. Orang yang terganggu kejiwaannya disebut ODGJ. Sok, punten Bapak. Apa arti ODGJ? Bener kan? Saya salah nggak? Ciri ODGJ tahu nggak? Suka ngomongin orang, iri, dengki, hasad, pendendam, ya. Kemudian apa? Adu domba, manipulatif, playing victim, ya kan? Dia yang nyakitin orang, malah dia bilang orang yang nyakitin dia. Ada yang begitu? Banyak. Banyak Bunda, jangan dikira ODGJ itu yang jalan di pinggir jalan gak pakai baju. Yang lebih banyak lagi ODGJ yang rapih-rapih begini, itu yang bahaya. Lebih bahayanya lagi kalau ternyata ODGJ itu rajin ngaji. Kenapa? Biasanya pembenaran diri sendirinya pakai dalil. Pakai dalil, itu lebih bahaya. Orang-orang begitu disebut dalam Quran sebagai orang yang munafik. Buka deh Quran surat 29 Bunda. Surat Al-Ankabut ayat ke-11. Wala ya'lamannallahu allazina amanu
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah tahu siapa yang beriman di antara kalian dan Allah pun tahu siapa yang munafiqin, yang munafik di antara kalian. Orang menganggap orang yang sudah sholatnya di masjid, rajin puasa, ya, dikiranya sudah baik menurut Allah, belum tentu. Tapi ada tapinya bunda, orang yang sudah mau sholat itu sudah bagus. Kenapa? Dia sudah mau meluangkan waktunya untuk berbuat baik sehingga tidak dibiarkan sama Allah bermaksiat dengan maksiat yang jauh lebih besar. Tapi apakah orang yang sudah sholat itu juga akan menjadi orang yang baik? Belum tentu. Kenapa? Karena yang tahu kualitas sholat seseorang itu siapa? Allah. Jadi kalau kualitas sholat kita bagus, khusyuk, ya, maka nanti kelihatannya dari perilakunya bunda, sikapnya, akhlaknya. Kelihatannya dari situ, kita bisa ngelihat dari situ. Makanya ada kalimat begini, tadi pagi nih, kata dia kayaknya seorang istri. Dia bilang sama saya, sebentar. Kan saya bilang begini, kalau ada seseorang, laki-laki, dia bermaksiat, zolim sama pasangan, gak mau mendidik anak, KDRT, bahkan sampai berselingkuh, cek aja kualitas sholatnya pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Akhirnya dia memperturutkan hawa nafsunya bunda. Kalau perempuan, dia nggak mau nutup aurat, ya kan? Kemudian dia jadi pelakor, kemudian dia bermaksiat, adu domba, zolim sama orang, gampang bunda, cek aja, pasti nggak punya rasa malu. Pasti nggak punya rasa malu. Nah, dikomentarin sama dia, kata dia apa? Nggak juga Ustadz, mantan suami tuh masih ngebahas mantan coba. Kenapa perempuan itu seneng banget gitu ya. Udah mantan masih kene-kene disebut gitu kan. Mantan suami walau selingkuh, zolim, KDRT tapi sholat rajin. Begitu azan langsung ke masjid. Gimana tuh kata dia. Kata dia apa? Gimana tuh? Saya jawab, yang tahu kualitas suami mbak bermasalah atau enggak itu mbak atau Allah. Iya kan? Kita mah cuma bisa ngelihat itu dari perilaku, sikap, dan ucapan. 3, ini yang pernah saya bahas. Sikap, perilaku, dan ucapan. Baik buruknya seseorang, lihat 3 hal ini bunda. Kalau 3 hal ini dari seseorang itu baik, maka yang lainnya insya Allah akan baik. Gimana cara 3 hal ini biar bisa tahu? 1, safar bareng. Itu ketahuan tuh nanti aslinya. 2, urusan bisnis, uang. Yang ketiga, Yang ketiga, ketika dia marah. 3 tuh. Safar bareng, muamalah, dan juga ketika dia marah. Lihat, kalau dia marah, sikap, perilaku, dan ucapannya nggak berlebihan, nggak sampai menghancurkan, merusak kehormatan kita sebagai perempuan, sebagai istri, berarti hatinya bagus. Ada yang begitu banyak bunda, kebun binatang keluar, ya. Saya minggu kemarin sama istri ada yang konseling. Beliau ngaku sendiri bunda. Beliau ngaku sendiri kalau marah selama bertahun-tahun itu kebun binatang keluar. Sedih saya, sedih. Sedih bunda. Kebun binatang keluar ke pasangannya. Berarti kan hatinya bermasalah bunda. Kenapa? Yang keluar dari mulut, corong dari tubuh kita ini adalah kebun binatang. Berarti kan posisi hatinya kotor, hatinya sempit. Seperti ada kayak 2 kepribadian dalam diri seseorang. Kepribadian ganda. Begitu sudah marah-marah, kebun binatangnya keluar, tiba-tiba menjadi baik lagi. Ada laki-laki yang begitu, banyak. Perempuan yang begitu, banyak. Tadi pagi saya live TikTok lagi sama Ustadz Fatih Karim. Temanya tentang mencari, sebentar bunda, lupa saya. Apa ya temanya tadi pagi itu ya? Sebentar. Mencari surga yang hilang di dalam rumah. Salah satu poin yang saya sampaikan, kenapa
keberkahan rumah tangga itu dicabut sama Allah, jauh dari sakinah, jauh dari bahagia. Satu, karena mengedepankan ego daripada iman. Apa maksudnya? Merasa si paling capek, si paling lelah, si paling banyak berkorban. Itu ego. Ya. Yang kedua, banyak dari kita dari luka di masa lalu kita bawa ke dalam rumah. Apa contohnya? Ada seorang suami yang tiba-tiba marah sama istrinya bukan karena kesalahan istrinya, tapi beban stres yang dibawa dari tempat kerja. Ada seorang istri yang tiba-tiba ngomel sama suaminya, mungkin hanya karena perkara anduk disimpan di lantai ketika selesai mandi. Padahal bisa jadi istri marahnya tumpah begitu karena emosinya yang banyak terpendam di dalam hati dia, Bunda. Ada yang seperti itu, banyak, dan rata-rata rumah tangga di Indonesia itu seperti itu. Itu fakta, Bunda. Karena sempitnya hati kita, karena nggak berkualitasnya ibadah kita. Allah itu tidak melihat banyak atau sedikitnya ibadah yang kita kerjakan. Allah hanya meminta setiap yang diperintahkan dikerjakan dengan serius, sungguh-sungguh, berkualitas. Bahasa sederhananya apa? Khusyuk. Sholat 5 kali sehari, ya, dia jaga dengan kekhusyuan, keseriusan, sungguh-sungguh, tumak nina. Nggak mungkin kalau Allah nggak ngejaga hati kita. Pasti berkualitas, Bunda. Karena ada, saya nggak tahu udah pernah cerita belum ya? Ada seorang sahabat, Rasulullah lagi taklim, Bunda, sama teman-temannya, sama sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah bilang, sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga. Masuk si fulan. Besoknya Nabi bilang yang sama, yang masuk siapa? Si fulan ini juga. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi bilang begitu. Akhirnya sahabat lain kan kepo. Kok ada orang, ya, apa amalannya sampai keluar dari mulut Nabi jaminan orang ini adalah ahli surga. Tuh hebatnya sahabat tuh begitu, Bunda, keponya. Amal soleh baik yang dilakukan sama orang lain dicari tahu. Hai, kita tetangga baru renovasi rumah, belum selesai, kemudian beli mobil langsung diintip. Seueur duit nanya, korupsi, segala macam. Terus ada single parent tiba-tiba renovasi rumah, kayaknya punya simpanan. Hei, rusak hati kita, Bunda. Akhirnya apa? Ada sahabat ini nginep di rumah dari sahabat itu. Dilihat, diperhatiin, gak sholat malam. Dilihat, diperhatiin, gak sahur untuk puasa. Malam tidur biasa. Dan dia hanya terbangun menjelang sholat subuh. Ditanya akhirnya, apa sih amalan kamu? Sampai Rasulullah 3 kali menyebut akan datang seseorang penghuni surga. Yang datang itu kamu, gak ada yang lain. Apa jawab laki-laki itu? Saya setiap mau tidur selalu meminta ampun kepada Allah dan memaafkan orang-orang yang nyakitin saya hari itu. Gimana kita? Sampai stres kita, jengkel sama orang, kesal sama orang, dibawa, ya, sempit hatinya, Bun. Capek. Kenapa sekarang banyak orang yang muka sama umurnya beda? Kelihatan lebih tua, bukan kelihatan lebih muda. Tapi ada juga yang kelihatan lebih muda. Orang yang wajahnya kelihatan lebih muda, cek aja, biasanya cara berpikirnya santai, lempeng. Karena hatinya tenang, kan pikiran itu terkoneksi sama hati kita. Ingat pembahasan sebelumnya? Ketika hatinya sehat, pikirannya juga pasti baik. Tapi kalau ternyata hatinya sakit, pikirannya pasti rusak. Kalau pikirannya rusak, perilakunya baik apa buruk? Pasti buruk. Kalau pikirannya baik, sehat, maka perilaku juga baik. Ada orang yang begitu? Banyak, Bunda. Tapi yang lebih banyak lagi orang-orang yang stres sama kehidupannya. Kenapa? Karena terlalu banyak keinginan. Itu satu. Yang kedua, keinginan kita nggak selalu selaras dan seiring dengan kemauannya Allah. Kalau saya tanya sama bunda-bunda semuanya, pengennya diuji apa nggak diuji hidupnya? Hok, jujur?
Nggak diuji kan? Pengennya kan? Itu maunya kita. Kita nggak diuji sama Allah, itu udah ujian sebetulnya. Sok, apakah setiap orang yang punya mobil datang ke sini buat ngaji setiap hari Rabu? Belum tentu. Bunda-bunda yang datang naik shuttle, tadi saya ngeliat, ya. Kemudian ada yang pakai motor, ya tadi ada yang dianterin sama anaknya. Anaknya nggak pakai helm, ya. Anaknya nggak pakai helm, terus pakai celananya pendek lagi, pameget. Saya cuman husnuzonnya apa? Oh berarti rumah sekitaran KBP di luar atau di dalam ya, gitu kan? Karena di sini nggak ada polisi kan, gitu. Jadi pakai helm teh karena takut polisi, bukan karena keselamatan. Leresnya? Iya. Ada kan? Gitu. Tapi yang pakai kendaraan mobil, apakah mereka ngaji di sini atau di tempat yang lain? Belum tentu. Berarti dia nggak bisa mensyukuri kelapangan nikmat yang Allah berikan untuk jadi kebaikan dan amal soleh. Sempit hatinya bunda. Kan saya kasih contoh juga. Apakah orang yang tinggal di dalam rumahnya gedong-gedong itu semuanya bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Bunda tahu Bobby Tince? Tahu? Yang sebelumnya pernah berperan, biasanya berperan bertahun-tahun itu jadi perempuan. Hari Minggu kemarin saya syuting bareng sama beliau. Di TV One bunda. Pokoknya bunda setiap hari Minggu, malam Senin jam 8, pantengin tuh TV One, jam 8 malam. Ya, itu ada program yang saya pegang, itu namanya Renungan Jiwa. Kisah-kisah inspiratif dari para selebritis yang hijrah. Di mana dia tinggal sekarang bun? Di Bogor. Ngapain? Jualan kopi, nama warungnya Kopi Kaso, viral itu di TikTok. Viralnya bukan karena yang punyanya selebritis, tapi karena sudah waktunya sama Allah dikenalkan sama orang lain. Tahu bunda prosesnya dia kayak gimana? Dia punya semuanya. Rumah nggak cuma 1 atau 2, lebih dari 2. Yang 1 diberikan sama mantan istrinya. Begitu jatuh ditinggalin sama istrinya. Ditinggalin sama istrinya. Anaknya ikut sama beliau, mobilnya lepas semuanya. Kenapa? Karena begitu meninggalkan dunia hiburan, terus dia ngebangun travel umroh dan travel umrohnya juga rugi gitu kan. Partnernya nggak mau menanggung kerugiannya bersama. Akhirnya apa? Benar-benar bukan mulai dari 0, saya bilang sama beliau. Abang mulai dari minus. Betul Ustadz. Dan akhirnya saya memilih untuk tinggal di kampung di desa. Awalnya bunda kemana-mana, pakai masker, pakai kacamata. Tapi pada akhirnya apa? Orang akhirnya, keadaan dan orang akhirnya memaksa beliau untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan diterima sama masyarakat. Diterima sama masyarakat gitu. Kenapa? Karena orang stigmanya, mindsetnya, beliau adalah, oh Kang Bobby yang biasa jadi bencong ya. Kan gitu. Padahal itu sudah ditinggalkan sama beliau itu kalau nggak salah dari tahun 2022. Dari tahun 2022. Sekarang jadi duren bunda. Duda keren, insya Allah salih gitu ya. Itu kenapa beliau lakukan? Karena beliau merasa bahwa hidupnya dia itu bukan untuk itu. Jadi di satu sisi ngejalanin travel umrohnya, di sisi lain dia ngejalanin perannya sebagai wanita. Dui fungsi akhirnya kan. Hatinya mengatakan bahwa ini yang bukan ini yang Allah mau. Nanti tonton aja. Setiap orang itu punya cahaya iman dalam hatinya masing-masing bunda. Contoh, ibu lagi marah sama anak. Tapi bukan karena salah anak. Kan suka kepikiran dalam hati itu apa? Nah hati saya malah marah sama anak. Itu cahaya iman itu. Nah pertanyaannya adalah mau diikutin atau diabaikan? Itu pilihannya ada di ibu. Kalau diikutin berarti minta maaf sama anak atau siapapun. Tapi kalau diabaikan, kan bae dah si kakak mah apal, ibu indung nak kieu gitu. Itu sempit dan lapangnya hati tuh gitu. Di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan doa yang saya sampaikan, kata saya doa Rasulullah SAW di Quran surat Toha ayat 25, 26, 27, 28. Maaf bunda, tadi saya kan perjalanan ngedengar lagi ke sini. Surat Toha, surat ke-20.
25, 26, 27, 28. Saya ralat itu bukan doa Rasulullah tapi doa Nabi Musa alaihi salam. Ya. Doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sekelas Nabi Musa aja minta dilapangin hatinya Bunda, biar nggak sempit dan dimudahkan segala urusannya. Berarti kita diajarin sama Nabi Musa untuk minta pertolongan Allah biar bisa punya hati yang lapang, selalu baik, pikiran juga sehat, dan perilaku sikap kita juga baik. Ada doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa artinya? Ya Allah, jangan kau sobek lagi hidayah yang kau sudah tanamkan ke dalam hatiku. Jangan kau ambil lagi. Berarti itu doa tentang apa? Minta kita agar bisa diistiqomahkan sama Allah dalam ketaatan. Dan minta sama Allah biar kita nggak jadi orang yang munafik. Artinya konsisten dalam beramal soleh Bunda. Nah pertanyaannya, apa yang membuat hati kita jadi sempit? Berarti dibuat sampai 3 episode ini Bunda. Nanti pertemuan selanjutnya amalannya ya. Amalan tentang hati yang agar hati jadilah lapang. Apa yang membuat hati jadi sempit? Yang pertama, jadi bukan cuma sempit tapi hati jadi rusak. Yang pertama, mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak menunaikan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apa yang pertama? Mengaku cinta kepada Allah tapi tidak menunaikan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang jadi larangannya. Coba lihat diri kita. Coba lihat diri kita Bunda. Masih banyak perintah Allah yang kita kerjain? Masih? Masih banyak larangan Allah yang kita kerjain? Masih. Makanya hatinya terus-terusan kotor, nggak bersih-bersih Bunda. Contoh air ini Bunda. Disimpan di meja, Bunda sebelah kanan tangan saya, suami Bunda sebelah kiri. Ai suami mah nuangin air yang jernih, ai Bunda netesin air comberan. Bersih nggak airnya? Pasti kotor. Di satu sisi kita beramal soleh, tapi di sisi lain kita membiarkan diri kita bermaksiat. Di satu sisi kita belajar ilmu agama, di sisi lain malas ngamalin. Sok, amanah yang saya pernah kasih, udah diamalin belum? Apa? Satu ustadz, satu buku. Cung yang udah ngamalin. 1. Cuman 1 orang, Masya Allah. Opik mana? Teteh ini ada hadiah nih Teh. Punten Opik. Tadi yang ngacung pakai nikob, itu jilbab abu-abu. Yang itu. Sederhana kan? Iya kan? Berarti itu dapat rezeki. Itu sederhana Bunda. Memang Allah nggak memerintahkan secara langsung, kamu kalau ngaji beda-bedain ya buku-bukunya, enggak. Tapi ulama memberikan acuan kepada kita untuk menjaga adab terhadap ilmu. Salah satunya apa? Setiap buku dan guru itu berbeda. Memudahkan kita untuk kembali belajar dan murojaah Bunda. Ya, nanti di pertemuan berikutnya nggak bakalan saya tanyain yang sama kok. Nanti tiba-tiba dia ngacung, banyak yang ngacung. Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah nanyain tentang perintah buat diri kita. Tanyain diri kita sendiri tentang apakah masih ada larangan Allah yang masih saya kerjakan. Kita semua tahu masing-masing. Checklistnya dari mana? Mata masih melihat sesuatu yang haram enggak? 1.
Kedua, mulut. Mulut masih ngomongin sesuatu yang Allah nggak suka, nggak. Nah itu. Ketiga, telinga. Telinga masih mendengar sesuatu yang menimbulkan dosa, nggak. Gitu. Sederhana Bunda. Saya pengen memulai kita memperbaiki diri itu jangan dari hal-hal yang besar. Dari yang kecil dulu aja. Tangan, ya kan? Masih mengetik sesuatu yang nyakitin orang kah? Membicarakan keburukan orang kah? Dan lain sebagainya. Apalagi hati dan pikiran. Apa? Berprasangka buruk kepada orang lain. Kaki, sering main ke tempat-tempat yang Allah nggak suka. Bunda punten, buat yang suka nongkrong di kafe, pilih-pilih nongkrong di kafe, yarhamkumullah. Kenapa? Kalau masuk ke dalam kafe yang ada minum-minuman kerasnya, kata Nabi SAW, kita disamakan seperti seorang peminum-minum saat masuk ke dalam kafe, restoran yang di dalamnya dihidangkan minum-minuman keras. Hati-hati, ya. Jadi jangan sembarangan masuk. Kalau ada tulisan no pork, no lard, belum tentu halal. Kalau yang halal itu sudah ada logo halalnya, halal dari pemerintah. Jadi kita juga harus selektif. Untuk apa? Karena apa yang kita makan itu Bunda, itu akan mempengaruhi hati kita. Apa yang kita makan akan mempengaruhi hati kita. Kenapa? Makin halal dan toyib, makin lembut hati kita. Kalau lembut hati kita, berarti mudah masuk hidayah, mudah masuk kebaikan. Salah satu bentuk orang yang hatinya lembut dan banyak masuk kebaikan dalam hatinya apa? Dimudahkan untuk mengamalkan ilmu dan kebaikan yang dia terima. Sekarang kita cek diri kita. Ilmu banyak sudah kita dapatkan. Berapa persen yang diamalkan? Bunda-bunda semua yang tahu. Nah, itu hati kita tuh. Karena gini Bunda, ibaratnya hati itu seperti mesin. Mesin. Bisa jalan? Bisa. Harus dikasih apa? Bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Amal soleh Bunda. Makin berkualitas bahan bakarnya, maka makin bersih mesinnya dari kerak-kerak yang akan mengotori mesin itu dan menghambat kinerja mesin itu. Tapi kalau bahan bakarnya asal ada, maka harus siap-siap, rusak mesinnya bahkan meleduk. Ini perumpamaan sederhana. Contoh, di Indonesia ada levelnya. Pertalite, ada Pertamax, iya kan? Yang baru naik tadi malam tiba-tiba naik. Ya, naiknya diam-diam, ya kan? Itu pemerintah kita tuh begitu. Ya kan? Yang punya usaha bapak-bapak dimodalan sama pemerintah, tara, begitu sukses dipajakin. Leresnya banyak. Selamat datang di negeri Konoha. Iya kan? Terus kemudian ada lagi Pertamax Green, ada lagi Pertamax Turbo, ya. Makin ke atas makin berkualitas. Sama kayak yang dieselnya, ada yang biodiesel, ada Dexlite, ada Pertamina Dex. Makin ke atas makin berkualitas Bunda. Artinya ama mesin mobil juga makin sehat. Sok ibu punten. Beli mineral water aja ibu pilih-pilih kan? Iya kan? Ibu pilih. Beli beras aja ibu juga pilih. Beli sayur ibu juga pilih-pilih. Apa pelajarannya? Apalagi kita amal soleh. Berarti harus lebih tarapti. Harus lebih leken. Harus lebih hati-hati ngejalaninnya. Kenapa? Karena amal soleh ini jadi bahan bakar buat hati kita Bunda. Makin khusyuk ibadahnya, hatinya makin sehat. Makin apa adanya ibadahnya, cuman melepas kewajiban, komo tara ibadah, atau setahun ngan 2 kali, lihat hatinya. Pasti keras. Keras. Nah, ada berita buruk. Apa berita buruknya dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Maryam, surat ke-19 Bunda. Ayatnya 59. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala?
Fakhalafa mim ba'dihim, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian datanglah setelah mereka. Siapa? Siapa setelah mereka ini? Yaitu orang-orang yang soleh, Bunda. Datang orang-orang setelah orang-orang soleh ini adalah orang-orang yang mengabaikan sholat. Jadi setelah orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bertakwa, dikirimkan orang-orang yang hobinya mengabaikan sholat. Berarti dia muslim. Ya, bukan tidak sholat, mengabaikan sholat itu dia muslim tapi nggak mau sholat. Satu itu. Yang kedua, dia muslim tapi sholatnya nggak khusyuk. Nggak khusyuk. Fawailul lil musallin, orang yang sholat aja masih celaka. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Apa bukti kecelakaannya dia? Dia suka ngomongin orang, jelek-jelekin orang, fitnah orang, bermaksiat, zolim, berzina, dan lain sebagainya. Jadi bukan salah sholatnya. Mindset kita kan begitu. Kayak yang tadi yang saya bacakan komentarnya. Mantan suami saya dia sholat, bla 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 dan lain sebagainya. Sampai nanya gimana tuh? Karena statement yang saya sampaikan, kalau ada laki-laki dan perempuan bermaksiat terhadap sesamanya, apapun kemaksiatannya, cek kualitas sholatnya. Karena orang yang bermasalah dengan kualitas sholatnya, pasti apa? Mengikuti hawa nafsunya. Apa hawa nafsu yang sering kita turutin? Apa Bun? Kemaksiatan kan? Semuanya, berbagai macam kemaksiatan. Dan setiap orang akan diuji dengan kemaksiatan-kemaksiatan itu Bunda. Ini Allah loh yang bilang, bukan saya. Allah yang maha tahu tentang diri kita kan. Lalu lanjutan ayatnya apa? Maka mereka akan tersesat. Lihat ayat selanjutnya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihat faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanah. Kecuali orang yang mau bertaubat, memperbaiki diri. Ini ayat bergandengan Bunda. Bukan cuma berdiri sendiri. Orang-orang yang pernah salah, saya, kita semua pernah mengabaikan sholat kan. Bukan meninggalkan sholat. Kalau udah meninggalkan sholat udah pasti berdosa. Tapi kita kerjakan sholat hanya sebatas melepas kewajiban. Allahu Akbar. Ini definisi poin pertama. Kita ngaku cinta sama Allah tapi banyak perintahnya yang belum dikerjakan dan larangannya masih banyak yang dilakukan sama kita. So, Bunda, ada nggak buku yang bisa kita baca yang ketika kita baca kita yakin 100% bahwa buku itu nggak akan salah? Ada nggak? Ada, Quran. Disebutnya kitab. Apa bahasa Indonesia sederhananya kitab? Buku, iya kan? Karena Al-Quran berbentuk buku dicetaknya. Yang ketika kita baca dengan tanpa ragu kita mengatakan ini nggak akan salah. Makanya Allah sampai mengatakan Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kata Allah gitu, nggak ada keraguan. Bahkan di surat Al-Baqarah beberapa puluh ayat berikutnya Allah mengatakan apa? Sok, kalau kamu nggak percaya sama Quran ini, bikin yang semisal seperti Quran. Bikin, bisa nggak? Nggak bisa, itu Allah nantangin kaum kafir Quraisy waktu itu Bunda. Karena ada yang jago bersyair. Seorang Umar bin Khattab aja Bunda, baca surat apa waktu itu? Toha kan? Ayat berapa? 1 sampai 10. Apa yang disampaikan dan keluar langsung dari lisan seorang Umar bin Khattab yang saat itu pengen ngebunuh Rasulullah, sudah nyeret pedang, dibelokin sama Allah ke rumah adiknya, Fatimah namanya. Fatimah sudah memeluk Islam. Ketemu orang, Umar kamu mau kemana? Saya mau membunuh Muhammad. Muhammad di mana? Ngapain kamu nyari Muhammad? Kamu datang ke rumah adikmu karena adikmu itu sudah jadi pengikut Muhammad, dibelokin sama Allah hatinya. Akhirnya datang ke rumah Fatimah, digedor pintu rumahnya, masuk dengan cara paksa. Akhirnya apa? Minta diperlihatkan gulungan kertas yang isinya surat Toha. Sama Fatimah nggak diizinin, dipukul. Adiknya itu seumur umur Umar nggak pernah mukul adiknya dipukul Bunda. Bunda pernah nonton film Omar bin Khattab?
Itu kan kisahnya ada. Terus akhirnya apa? Umar terduduk ketika ngelihat adiknya tersakiti. Kenapa? Emosinya memuncak, Bunda. Emosinya memuncak karena ngikutin hawa nafsu. Akhirnya apa? Kata Fatimah, saya akan perlihatkan ini, tapi syaratnya kamu mandi dulu. Kenapa Umar disuruh mandi? Najis. Makanya orang yang setelah bersyahadat, apa amalan pertama yang pertama dan paling utama dilakukan sama orang yang setelah bersyahadat? Mandi janabat. Bersuci dulu, Bunda. Ruhaninya sudah bersih dengan syahadatnya dia, dan dia diminta untuk membersihkan diminta untuk membersihkan fisik, gitu. Lihat ke depan lagi, Bunda. Lihat ke depan. Diminta untuk membersihkan fisiknya, gitu. Akhirnya apa? Selesai Umar mandi, dibaca Toha dan seterusnya sampai ayat ke-10. Apa yang keluar dari mulutnya Umar bin Khattab? Ini bukan buatan manusia. Temani dan antarkan saya ke tempat Rasulullah Muhammad SAW. Terus akhirnya para sahabat tahu kalau Umar mau datang ke tempat Rasulullah. Akhirnya diintip sama sahabat yang lain. Umar lagi jalan menuju ke situ dengan pakaian untuk beliau berperang. Pedangnya dibawa. Hamzah sudah berdiri di depan Rasulullah SAW dan mencabut pedangnya. Begitu dibukakan pintu dan Umar masuk, kemudian mengucapkan apa? Saya ingin bertemu dengan Rasulullah. Ketemu sama Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, kata para sahabat yang lain. Akhirnya hanya karena surat Toha, Bunda. Surat ke-20 yang ketika kita hatam Quran sering kita baca kan? Sama kan suratnya? Pertanyaannya, kenapa beda dirasanya sama kita? Surat Toha ini mampu mengantarkan seorang Umar yang begitu kerasnya ke dalam cahaya iman dan Islam. Kenapa kita yang lahir dari lahir sebagai seorang muslim tapi tidak bergetar hatinya ketika membaca surat Toha yang sama yang pernah dibaca sama Umar bin Khattab? Berarti hati kita sudah penuh dengan kerak dosa. Kenapa? Karena saat kita melakukan kebaikan, kebaikannya belum tentu diterima, tapi di satu yang lain kita melakukan kemaksiatan, dosanya sudah tercatat. Itu kita, Bunda. Makanya akhirnya dibiarkan hati jadi sempit. Bertahun-tahun kita ngelakuinnya. Makanya akhirnya yang terjadi apa? Ketika kita bersihkan hati kita yang kotor dan penuh kerak itu, kira-kira sebentar apa lama? Pasti lama. Bertahun-tahun, Bunda. Gak bisa dikerjain semalam. Biasanya ngebersihinnya Allah pakai apa? Pakai apa? Ngebersihin kerak dosa kita. Ujian. Jadi jangan pernah minta sama Allah untuk gak dikasih ujian. Ada yang komentar. Dia ngebalas komentar orang lain. Yang orang lain itu bilang, ya Allah, hidup saya penuh ujian. Terus ada yang komentar di komentar itu, Kak, kalau bisa berdoanya jangan minta sabar biar gak diuji. Nah, salah kan? Salah gak? Salah. Gak berdoa aja itu jadi ujian. Gak bisa sabar aja itu jadi ujian, Bunda, buat kita. Hidup kita dari bangun tidur sampai mau tidur semuanya isinya ujian. Baik itu ujian syukur ataupun ujian sabar. Gak minta disabar-sabarin, makin terombang-ambing kita. Namanya kerak kan gak bisa sehari dua hari. Makanya dikikis, dibersihin sama Allah lewat ujian. Biar hati kita jadi kinclong bersih lagi. Disakiti, dizolimi, alhamdulillah. Dikhianati, alhamdulillah. Ya, kemudian terluka, innalillahi. Sama aja. Kenapa, Bunda? Yang dibacanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Saya berasal dari Allah dan saya akan kembali kepada Allah. Apa bahasa sederhananya? Ya Allah, dulu saya pernah ngatur hidup saya dan semuanya berantakan. Sekarang saya serahkan pengaturan hidup saya kepada Engkau yang maha mengatur. Dan tolong bimbing arahkan saya menuju jalan pulang terbaik menghadap-Mu. Sama kan?
Kita dulu hidup ngatur sendiri kan Bunda, berantakan kan. Udah kita belajar untuk surrender, berserah diri kepada Allah. Biar apa? Biar hidup kita nggak berantakan lagi. Makanya apa hal yang harus kita tata dalam ngejalani kehidupan? Nata hati. Makanya kayak ayat nih, yang tadi ayat surat Maryam ayat 60-nya. Illa man taba. Taubat itu amalan fisik apa amalan hati? Amalan hati Bunda. Amalan hati. Coba cara Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Buka Quran surat Al-Jumu'ah Bunda. Surat keberapa? 62. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di ayat keduanya? Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf ummi dari kalangan mereka sendiri. Berarti rasul yang diutus adalah manusia. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan sama Nabi? Lihat, satu, membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Firman Allah kan? Yang kedua, apa kemudian? Mensucikan jiwa mereka. Apa artinya? Mentazkiyah hati-hati para sahabat. Akhirnya ketika hatinya ditazkiyah, dibersihin dari kerak-kerak yang selama ini kotor, karena minum-minuman keras, mempermainkan wanita dan lain sebagainya. 13 tahun loh Bunda, bukan sehari. Fase Mekah itu kan 13 tahun kan? Baru akhirnya di fase Madinah syariat berangsur-angsur tuh turun. Kenapa? Karena hati para sahabat itu sudah siap. Sudah ditazkiyah sama Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Ngaji baru setahun 2 tahun tiba-tiba kereng sama saudara sendiri. Enggak boleh, itu bid'ah, tempat di neraka. Ngaco. Baru ngaji sebentar. Karena hatinya belum ditazkiyah makanya lisannya tajam. Perilakunya pasti buruk. Sikapnya juga pasti buruk, ngelihat karena pakai celana di bawah mata kaki, ya kan, nggak disenyumin. Itu masalah Bunda, dan kita nggak sadar. Makanya kalau ditanya, Ustadz, kalau saya pengen memperbaiki diri, dari mana saya harus memulai? Tazkiyah hati kita. Tata hati kita, bersihin. Gimana caranya? Amalannya, illa man taba wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Introspeksi diri Bunda, introspeksi diri kita. Karena apa? Kalau hati kita sudah bersih dan siap, maka apapun kebaikan yang masuk pasti akan indah. Contoh, ini gelas bersih, makanya walaupun hanya sebatas air putih, dimasukin, kalau lagi haus pasti pengen minum. Apalagi kalau berwarna coklat, manis, terus dikasih batu es, atau dimasukin air yang putih, dikasih batu es, apa air yang putih? Susu, ini kan jernih, iya kan? Salah nggak saya? Enggak. Karena bersih Bunda, kebayang nggak kalau ternyata ada nodanya kotor. Jangankan yang susu, jangankan yang teh, air jernih aja nggak bakalan mau minum. Sama orang yang hatinya kotor, cacat, berpenyakit, jangan berharap orang akan betah deket-deket sama kita, kecuali yang betah itu orang yang semisal mirip sama dia. Sok, saya mau tanya, punten, orang yang hobi ngomongin orang, teman-temannya kan sama, betul nggak? Apa hobinya? Ngomongin orang, jadi kompor. Oh gitunya gitu. Heboh jadinya kan? Tapi orang yang ngomongin tentang agama, itu pasti akan ketemu dengan orang-orang yang senang ngomongin tentang visi akhirat. Itu kelompok-kelompoknya Bunda. Setan bakal berteman dengan setan. Malaikat akan berkelompok dengan malaikat. Nggak mungkin bercampur kebaikan dan keburukan itu. Nggak mungkin. Jadi poin pertama, apa yang membuat hati kita rusak dan sempit? Mengaku cinta kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan apa yang jadi perintahnya dan tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua,
membaca kitabullah tetapi tidak mau mengikuti ajarannya. Betul? Contoh, saya mau tanya, ini contoh ya, ini pernah saya tanyain. Taat sama suami, kalau suaminya lagi pika sebelen, susah apa susah banget? Susah bah? Memaafkan orang lain yang menyakiti kita, susah apa susah banget? Apalagi harus berbuat baik sama mereka, hese. Tapi pertanyaan saya, memaafkan itu perintah siapa? Taat kepada suami tanpa tapi perintah siapa? Ada ayatnya? Ada kan Bunda? Apa yang diminta sama Allah tentang perempuan? Fasolihatu qanitatu. Taat kepada suami setelah dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ada satu statement nih Bunda dari seorang ulama. Pernikahan itu tidak berat. Pernikahan itu tidak berat. Karena yang sebenarnya berat itu ada pada besarnya hak seorang suami atas istrinya. Apa maksudnya? Kata beliau begini, tidak ada hak yang wajib ditunaikan bagi seorang wanita atau istri yang lebih wajib untuk dilaksanakan dan lebih didahulukan setelah hak Allah dan Rasulnya dibandingkan hak suaminya. Ada istri yang ambek pulang ke rumah orang tuanya, suami juga lebih banyak sih sebetulnya. Cuman kan karena ini jamahnya adalah para ibu-ibu mayoritasnya. Jadi ibu hidup ketika setelah menikah sama suami. Makanya saya pernah bilang kan, ibu punten, satu kalau ngaji suka izin sama suami atau cuman ngasih tahu. Oke. Karena kalau izin itu kan minta keriduan suami. Nah, enggak semuanya melakukan hal itu. Kedua, kalau mau tidur izin sama suami atau tara? Tara. Nah, Ustadz kedah izin sama suami, kan gitu? Tuh. Bu, lihat Bu, bapak-bapak pada senyum tuh. Ibu punten, apa kata ulama kita tadi? Tidak ada hak yang wajib ditunaikan bagi seorang istri yang lebih wajib untuk dilaksanakan setelah hak Allah dan Rasulnya, yaitu hak atas suaminya. Kenapa harus izin seorang istri kepada suami? Saya mau tanya, ibu para istri tidur, tinggal, hidup di bawah rumah siapa yang beliin? Harta suami kan? Betul kan? Walaupun atas nama ibu itu beda cerita. Ya. Tapi yang beliin suami, nafkahnya dari suami. Maka itu hal kecil sederhana yang sering diabaikan sama banyak para istri dan wanita. Akhirnya apa? Kadang suka ngomel ketika tiba-tiba suami pulang dari kantor mengkol ke kafe. Begitu ditanya, Abah kenapa belum sampai di rumah? Ambu punten, tadi teh Abah langsung diajakin ke kafe tapi lupa untuk bilang, cuman jawab, oh. Horor tuh bagi laki-laki tuh begitu tuh. Tapi pertanyaannya, istri bisa nggak koreksi diri saat itu ketika suaminya melakukan hal yang salah seperti itu? Enggak. Yang kebayang apa? Saya sudah capek ngurusin rumah, ngurusin anak. Suami enak-enak nongkrong di kafe sendirian, nggak ngajak-ngajak dan nggak bilang-bilang. Padahal bisa jadi itu teguran dari Allah bagi istri yang sering lupa izin sama suami ketika mau tidur. Kepikiran ke situ? Jarang. Bunda, demi Allah saya katakan ya, sebab akibat itu ada dalam kehidupan kita. Ada. Hukum kausalitas kalau di ilmu fisika. Al-Quran ngasih acuan dan pengajaran buat kita agar lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Ustadz, nah meni hese. Nah Bunda, saya mau tanya. Bunda pengen dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Larusnya Pak? Saya tanya, ibu pengen dipaksa masuk surga apa sukarela masuk neraka? Dipaksa masuk surga kan? Apa syarat dipaksa masuk surga? Ngikutin tuntunan Quran. Al-Quran itu harus jadi imam buat diri kita. Hawa nafsu jadi makmumnya.
Kalau kita meninggalkan Al-Quran, menanggalkan Al-Quran, jauh dari Al-Quran, maka yang jadi imamnya siapa? Hawa nafsu. Apa contoh hawa nafsu bagi seorang perempuan? Baperan, merasa benar, merasa berjasa, lupa kebaikan pasangan, mengungkit kebaikan diri sendiri. Leres? Saha eta? Duka. Codah gitu ya. Itu yang kedua Bunda. Kalau udah begitu sempit kan hatinya kan? Iya kan? Pengennya marah-marah dulu mulu, pengennya ngomel-ngomel mulu. Yang ketiga Bunda, mengaku memusuhi setan tapi justru mengikuti ajakannya. Bener kan? Mau tidur, Ustadz Ridho kan ngomong katanya suruh izin. Izin tuh. Abi, Umi mau tidur ya? Hah? Tumben? Kan gitu katanya. Ya. Ih, orang izin dibilang tumben katanya kan gitu, langsung ngambek gitu kan. Terus yaudah sok aja sok kata suaminya. Ai masuk ke kamar, jerik. Sakit hati dah saya mah minta izin, kenapa dibilang tumben? Besok mah males lagi, izin lagi. Tah setan. Tah. Iya kan? Katanya musuhin setan tapi ngikutin ajakannya gitu. Ini PR Bunda, yang akhirnya hati kita jadi rusak, sempit. Contoh yang lain. Suka dengar bisikan-bisikan? Saya pernah bahas di sini dan saya dapat ilmu itu sanadnya ke salah satu guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Beliau dari guru-gurunya beliau, ya. Jumlah setan disebutkan dalam Al-Quran itu sebanyak 88 kali. Dan jumlah malaikat disebutkan di dalam Al-Quran juga sebanyak 88 kali. Nah ini ribut nih, bukan ribut, apa ya? Beradu, guntreng di dalam hati kita. Beradu apa? Pengaruh Bunda. Yang setannya bilang, udah gak usah ngamalin, daripada kamu sakit hati, paling nanti dibilang tumben. Itu setan. Kalau malaikat, kamu pengen dapat pahala, ya, ayo mulai memperbaiki diri. Kamu nggak bisa ngerubah suamimu, tapi mulai dari memperbaiki dirimu. Itu ada dua bisikan itu dalam hati kita Bunda. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jalan fujur, siapa yang jadi supporternya? Setan. Jalan takwa, siapa yang jadi supporternya? Malaikat. Jalan takwa, siapa yang jadi provokatornya? Setan. Setan Bunda, jalan ketakwaan. Yang akhirnya kita jadi malas untuk berbuat kebaikan karena seolah-olah merasa nggak diapresiasi sama pasangan kita. Kira-kira Allah tahu nggak saat kita berbuat baik? Tahu Bunda. Kalaulah suami kita nggak ngapresiasi kebaikan yang kita lakukan, saya katakan demi Allah, Allah pasti mencatat kebaikan itu. Allah pasti mencatat kebaikan itu. Jadi fokus kita bukan caper sama manusia, bukan caper sama suami, bukan caper sama istri. Kalau pasangan kita nggak bisa mengapresiasi, maka cukup Allah sebagai saksi. Wa kafa billahi syahida. Iya kan? Allah yang jadi saksi. Kenapa? Karena Allah al-alim. Capek nggak begitu? Enggak, karena kita nggak memperturutkan jejak-jejak setan. Dan kalau sudah di level itu Bunda, Al-Quran menyebutnya sebagai hamba-hamba yang mukhlisina lahuddin. Apa artinya? Apa artinya? Orang-orang yang ikhlas. Nggak peduli. Nggak peduli orang itu akan membalas kebaikannya atau enggak, mengapresiasi atau enggak, dan lain sebagainya. Ini namanya dipaksa masuk surga. Karena dipaksa untuk melawan setan. Yang berikutnya Bunda, 4 ya. Mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi meninggalkan ajarannya. Mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi meninggalkan ajarannya. Apa maksudnya Bunda? Siapa yang sudah khatam Sirah Nabawiyah? Iya, baru setengah alhamdulillah. Ada yang sudah membuka kitab Sirah Nabawiyah? Belum.
Kitab Sirah Nabawiyah juga nggak tahu kayak gimana, gitu kan? Kenapa Bun? Alhamdulillah, semoga jadi kebaikan Bunda. Banyak Bunda buku-buku kitab Sirah Nabawiyah, ya. Insya Allah secara harga jauh lebih murah daripada kuota Bunda sebulan. Lebih murah daripada kuota Bunda sebulan. Kenapa? Saya coba untuk reminder lagi. Ini udah pernah dibahas. Kenal dulu apa cinta dulu? Pertanyaan saya, kenal sama Rasulullah? Kenal sama Rasulullah? Enggak, ngaku-ngaku doang. Iya kan? Begitu dikasih tahu, masa sih? Kan gitu. Ahmadnya, kan gitu. Udah dikasih tahu ngeyel lagi kan? Sebutannya apa orang yang kayak begitu? Nggak tahu diri. Iya kan? Dikasih tahu ngeyel. Kenapa? Karena isi kepala kita nggak biasa dengan hal seperti itu Bunda. Sok, Bapak punten. Saya kasih tahu amalan luar biasa yang dilakukan sama Nabi SAW sebelum tidur. Apa? Minta maaf sama istrinya Pak. Tuh kaget kan, bengong? Ahmadnya Ustadz gitu. Karena Tara. Iya, Tara. Nabi SAW itu jalan Pak sama istrinya, digandeng istrinya. Suami zaman sekarang digandeng sama istrinya, ih nanaonan si ibu kan gitu. Oh, betul tuh kan. Betul kan? Kita belajar hal yang sepele loh. Maddah, itu artinya apa? Contohnya adalah suami istri berangkat undangan gandengan tangan, pulang undangan gandengan tangan. Itu mawaddah. Contohnya begitu. Rohmah, apa contoh rohmah? Bapak pulang dari kantor, ya kan? Mampir ke minimarket, ingat istri, beliin sesuatu yang disuka sama istri. Itu rahmah Pak. Atau mampir ada seblak ceker, tutut pedas gitu ya. Karena ingat istri, itu rahmah. Kerinduan yang teraktualisasi lewat tindakan. Berupa apa? Membawakan hadiah untuk istri di rumah. Beda Pak rasanya ketika istri ditemenin sama kita belanja bulanan. Mah ada coklat, mama kan suka coklat, sok ambil. Itu beda rasanya ketika suami beli tanpa diminta. Betul kan? Tuh. Nah masalahnya kenapa kita nggak ngelakuin? Karena kita nggak ngebuka informasi di kepala kita untuk menerima ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru. Rasulullah sebelum tidur minta maaf sama istrinya. Rasulullah kemana-mana ngegandeng istrinya. Itu hal sederhana Ibu. Apalagi ajaran dari Nabi SAW. Nih para istri. Suami yang salah, istri yang minta maaf. Hese kan? Ingat apa tadi kuncinya? Lebih baik dipaksa masuk daripada sukarela masuk. Jadi kalau ngerasa susah, usap dada. Ya Allah, surga teh mahal. Betul Bunda kan? Itu afirmasi positif itu begitu tauhid. Bukan wahai diri kamu hebat, kamu kuat. No, ngawur itu. Allah sendiri yang udah bilang sama kita, ya ayuhannas antumul fuqara. Kamu lemah, kok dikuat-kuatin? Afirmasi itu sama Allah, tauhid itu namanya. Ya Allah, surga itu mahal. Itu baru benar Bunda. Karena kita tahu ilmunya pasti cara berpikir kita insya Allah pasti benar Bunda. Nah kebanyakan kita ngaku cinta Nabi tapi meninggalkan ajarannya. Ngaku cinta Nabi tapi nggak pernah khatam sirahnya. Saya nggak mau ngasih amanah lagi lah. Ada amanah buku kayak nggak diamalin. Nggak bendu kok Bunda. Itu mah nggak masing-masing Bunda. Karena besok lusa kita akan ditanya, man nabiyuka? Siapa nabimu? Rasulullah Muhammad SAW. Kita bisa nyebut Rasulullah Muhammad SAW karena kita mengenal beliau. Karena kita membaca kisah hidup beliau. Kalau nggak pernah sama sekali, maka jangan berharap mulut kita akan bisa menyebut
Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya Bunda, yang kelima, mengaku cinta kepada surga tetapi tidak beramal untuk meraihnya. Betul apa benar? Ya benar kan? Saya tanya kan ya, ibu pengen masuk surga apa neraka? Surga gitu kan. Apa bahasa Sundanya bohong teh? Wah wadul. Ngomongin diri sendiri ya. Iya kan? Yang berikutnya nih, yang nomor 5 sama 6 saya jadiin satu. Nomor 5, mengaku mencintai surga dan menginginkan surga tapi tidak beramal untuk meraihnya. Yang keenam, mengaku takut kepada neraka tapi hobi berbuat dosa. Ya, nomor 5 sama 6 saya satuin pembahasannya. Betul nggak? Coba lihat diri kita. Kita banget kan itu ya Bun? Pengen masuk surga, pengen. Tapi bohong kan gitu. Apa buktinya bohongnya? Banyak amalan-amalan yang mendekatkan kita menuju surga tapi justru kita tinggalkan. Saya pernah bahas di sini kan, di pembahasan sebelumnya bahwa jalan menuju surga bagi perempuan mudah apa mudah banget? Mudah banget, kan cuma 4 dulu Bunda. Apa? 1, sholat 5 waktu. Berarti sholat yang seperti apa? Sholat yang khusyuk. Sehingga sholat itu membuat seorang wanita berhati lapang. Kedua, puasa Ramadan. Kenapa diminta untuk puasa Ramadan? Agar kita bisa punya pitch control untuk mengontrol hawa nafsu dalam diri kita. Yang ketiga, taat kepada suami. Keempat, jaga kehormatan. Simple, sederhana, mudah. Bukan saya mempermudah Bunda, tapi memang mudah. Kalau sholatnya khusyuk, puasa Ramadannya menjadikan kita bertakwa. Pasti yang nomor 3 dan nomor 4 mudah dikerjakan. Nggak ada pakai tapi-tapian. Beneran Bunda. Kenapa? Kan tadi ayatnya di surat Maryam ayat 59. Kalau sholat kita abai, bermasalah, maka sudah pasti akan mengikuti hawa nafsu kita. Aduh Ustadz susah, aduh Ustadz dah saya mah manusia biasa. Itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Mintanya apa? Mintanya keringanan. Padahal hidup kita udah paling ringan. Coba ibu lihat. Di Pasteur ada namanya Rumah Singgah Al-Fatih. Siapa yang singgah di situ? Anak-anak yang punya kebutuhan khusus, dalam artian diuji dengan ujian yang berbeda. Ada yang kanker. Ya. Saya pernah punya adik angkat waktu masih tinggal di Bintaro. Waktu saya juga masih kerja waktu itu. Saya datang ke beliau usia 7-8 tahun. Ketawa, bercanda gitu. Bola matanya copot. Karena matanya sudah diambil 1 Bunda. Kena kanker mata. Ternyata kanker itu bukan hanya di mata. Sudah menjalar ke tulang sumsum belakangnya dia. Begitu bola matanya copot, ngegelundung, makin ketawa dianya Bunda. Saya yang nangis. Saya peluk beliau. Saya datang pasti bawain coklat buat beliau. Nah itu coba deh lihat orang-orang seperti itu Bunda, biar kita bisa bersyukur. Yang akhirnya merasa malu dengan diri kita. Dikasih nikmat sehat, sempurna, tapi malas ibadah. Dikasih nikmat yang banyak sama Allah, tapi dipakai buat maksiat. Dikasih nikmat yang banyak sama Allah, tapi malas untuk taat. Pengennya masuk surga, tapi ibadahnya seadanya. Takut sama neraka, tapi hobi ngamalin amalan ahli neraka. Itu diri kita. Makanya Sayyidina Ali bilang begini, manusia itu lucu. Kenapa dibilang lucu? Pengennya masuk surga, tapi hobinya mengamalkan amalan ahli neraka. Akhirnya hatinya jadi keras, karena terus-terusan diabaikan sama kita. Nomor 7 Bunda. Ada 2 lagi. Nomor 7, meyakini kematian tetapi tidak mempersiapkan diri. Sok. Betul kan? Makanya hatinya jadi keras. Karena lalai, karena males. Bunda, ada keluarga kita,
Ada yang suaminya sudah meninggal lebih dulu, Bunda? Ada. Ada yang saudara kandungnya sudah meninggal lebih dulu? Ada. Pertanyaan saya, pernah nggak nanya sama mereka? Atau gini deh, mereka pernah nggak minta sama Allah untuk diwafatkan lebih dulu? Enggak. Karena kematian itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Nomor cabut. Nah karena nomor cabut, yarhamkumullah. Karena nomor cabut, maka kita wajib untuk mempersiapkan diri, Bunda. Kita kan ngaku. Ngakunya apa? Meyakini kematian itu pasti. Pasti. Nah yang bahaya itu karena usianya sudah panjang, lalai, zolim, gitu. Ada begitu? Banyak, Bunda. Makin tua, makin jadi zolimnya, makin senang maksiatnya, dan lain sebagainya. Saya dulu pernah punya teman SD saya, Bunda. Teman SD, SMP-nya kemudian pisah, beliau masih sekolah di Anyar, saya sekolah di Serang, Banten. Beliau wafat kelas 2 SMA. Orang baik, iya, rajin ke masjid, sederhana, pinter, ya. Saya ingat namanya Muhammad Ilyas. Itu sahabat saya, zaman SD dulu. Terus di keluarga saya, kalau nggak salah sekitar hampir 2 bulan yang lalu, uak saya meninggal, teteh nomor 2 dari papa saya. Papa saya anak nomor 6. Orang tua dulu kan anaknya banyak-banyak. Papa saya itu 11 bersaudara tapi 2 meninggal, sisa 9. Nah sekarang udah pada, dulu yang 2 meninggal ini waktu masih kecil-kecil, Bunda. Nah kemudian yang nomor 1 meninggal lebih dulu. Ya. Kemudian meninggal berikutnya nomor 5. Kakak dari papa saya. Terus kemudian nyusul yang meninggal yang urutan anak nomor 2. Uak saya ini saya temuin waktu saya umroh bulan Agustus, Bunda, di Madinah. Karena beliau mau pulang ke Indonesia. Saya samperin beliau, wajah segar. Karena setelah umroh itu beliau sakit-sakitan, wafat kalau nggak salah sekitar 2 bulanan ke belakang. Hampir 2 bulan ke belakang. Nggak ada yang ngira, Bunda. Tapi alhamdulillah, saya dengar cerita dari teteh saya, teteh sepupu, bahwa almarhum, saya bilang Umi ya, almarhum Umi ini pernah bilang, Umi itu pengen umroh nak, ke anak-anaknya, ke sepupu-sepupu saya. Kalau Umi sudah umroh, kalau mau mati, matilah. Orang Padang begitu, Bunda. Kalau mau mati, matilah. Kebetulan kan keluarga dari papa saya itu orang Minang. Kan ngomongnya ceplas-ceplas begitu, Bunda. Ya benar, umroh bulan Agustus, ya kan? Kemudian September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari berangsur kondisi kesehatannya terus menurun. Terus menurun. Sampai akhirnya beliau diwafatkan sama Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 6 bulan setelah beliau pulang dari umroh. Apa kesenangannya beliau? Senangnya puasa Senin Kemis. Bahkan puasa-puasa sunnah Ayyamul Bid juga beliau kerjain. Usianya kurang lebih 80-an tahun. Uak saya, Bunda. Kalau orang Padang ada namanya rumah gadang. Rumah peninggalan dari ibu mereka. Nah turunnya ke anak perempuan. Nah beliau tinggal di rumah gadang itu. Sama anak perempuannya beliau, kakak sepupu saya. Yang waktu adik saya nikah karena punya jodoh orang Padang juga, kita tinggal dan nginep di situ, Bunda. Nah itu kematian. Gak pandang bulu, Bunda. Makanya saya sama teteh sering berwasiat. Berwasiatnya Pak, rebutan. Bunda dulu deh kayak yang meninggal, ayah dulu. Itu bukan lucu-lucuan saya sama teteh, bukan. Tapi saling berwasiat, saling meminta keridoan, dan saling meridoi satu sama lain, Bunda. Artinya apa? Saya hanya tinggal fokus untuk melakukan yang terbaik yang bisa saya usahakan dan upayakan untuk pasangan dan anak saya. Kemarin hari Minggu, pulang dari Jakarta naik Wus. Naik Wus yang jam 6 habis syuting, Bunda. Sabtu Minggu saya di Jakarta. Saya kangen sama si kecil, putri saya. Saya WA, Ayang lagi apa? Lagi di kamar ayah. Ayah udah di Wus ini anak ya, siap-siap untuk pulang ke Bandung. Kata saya. Hore, kata dia. Apa yang saya bilang? Sayang, ayah minta maaf ya kalau ayah belum bisa jadi
ayah yang baik buat kakak. Di jalan tuh, kan gak ada yang tahu saya bakal sampai ke rumah apa enggak kan? Apa jawaban putri saya? Enggak ayah, ayah itu yang terbaik banget buat kakak dan bunda. Kata putri saya, umurnya 12 tahun bunda. Udah bisa diajak ngobrol kayak begitu, udah bisa banget kok. Saya sampai mau ngetik, apa yang mau saya ketikin tadinya? Nah, terus jadi solehah, terus jadi hebat, terus ngafal Quran, terus jadi pinter, terus sholat, terus beramal soleh, walaupun nanti ayah udah gak ada. Gak berani saya ngetiknya bunda, udah basah pipi saya hapus. Apa yang saya ketikin akhirnya? Bahagia terus ya nak ya, ayang solehah terus ya sayang ya, terus fokus belajar dan ngafal Qur'annya ya nak. Coba bunda, osok itu gak sama anak, sama suami? Persiapkan diri bunda. Saya punya guru, Allahyarham, Ustadz Arifin Ilham. Itu guru saya bunda. Saya hijrah wasilahnya beliau. Yang zikirnya gimana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang beliau tulis ketika beliau mau wafat? Bunda tahu kan tulis apa, mainan anak-anak yang ada pasir magnetnya, kalau ditulis ada tulisannya. Oke. Beliau nulis di situ apa? Liqa'ullah. Apa artinya? Saatnya untuk bertemu dengan Allah. Di rumah sakit ketika beliau dirawat di Penang, di Malaysia bunda. Liqa'ullah. Itu kata beliau. Berarti beliau sudah tahu kapan akan wafat. Orang-orang yang soleh itu begitu bunda. Orang-orang yang soleh pasti begitu. Coba lihat kakek nenek kita yang soleh-solehah dulu bunda mau wafat. Pasti permintaannya sederhana. Misalkan minta dipakein mukena, ya, minta dianterin ke kamar mandi, pengen wudu, ambilin tasbih, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka pengen ketemu Allah dalam kondisi bersih sebersih-bersihnya. Saya punya ayah dari teman saya. Beliau tahu akan wafat bunda. Dalam kondisi yang sakit, beliau minta anak laki-lakinya untuk nuntun ayahnya itu masuk ke dalam kamar mandi. Ngapain? Minta tolong dimandiin. Gak nyampe setengah jam setelah rebahan, minta diambilin tasbihnya, beliau berzikir, nutup aurat bunda. Nutup aurat, ditutup auratnya, pakai pakaian yang panjang, pakai kaos. Ya, sambil pegang tasbih, ya kan? Terus akhirnya keluar Allah. Anaknya sendiri mendengar bunda. Anaknya sendiri mendengar. Saya 3 tahun bunda, saya punya sahabat. Jadi dekat lah ya, karena terlibat di proyeknya TV One. Orang yang berjasa memasukkan saya ke TV One itu namanya Bang Reza almarhum. Beliau itu suka bukan sosialisasi, menghubungkan guru-guru. Saya ingat betul bunda, saya ngisi kajian di daerah BSD, beliau datang sama produser dan kameramen TV One. Ngapain? Ngerekam saya ngisi kajian. Ini orang baik bunda, saya harus ceritain. Orang baik, harus saya ceritain. Terus, dulu programnya namanya Tausiah Subuh. Saya adalah ustadz yang pertama direkam, dan ustadz yang setelah itu nggak pernah di tapping lagi. Kenapa? Karena setelah dinaikin video saya didorong untuk ke acara Damai Indonesiaku. Itu pertama. Nah, setahun ke belakang ini, TV One punya program baru, namanya Renungan Jiwa. Dan saya akhirnya didorong ke situ juga. Dari yang 2 episode jadi 1 episode, terus akhirnya apa? Alhamdulillah lakulihal, Allah kasih rezeki. Allah percayain saya yang pegang program itu. Jadi host, jadi ustadz sekaligus di situ. Saya cuma berpikir tentang apa? Ya Allah, jadiin ini jariah untuk Bang Reza. Dan beliau wafat, saya datang ke makamnya, Tanah Kusir bunda, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, saya ketemu sama sahabatnya beliau namanya Bang Faiz.
Dulu produsernya Damai Indonesiaku, beliau minta sama saya, untuk apa? Ustadz yang pimpin doa. Padahal ada di situ juga waktu itu datang agak terlambat Ustadz Azhar Nasution, tahu? Suaminya Ustazah Syifa. Ustazah Syifa. Saya doakan, kenapa? Saya bersaksi beliau orang baik, Bunda. Saya ngisi di Puri Cipageran, dapat kabar salah seorang suami dari pengurus MT Siti Khadijah meninggal. Padahal hari itu saya harus ke Jakarta. Dari Cimahi bisa turun langsung berangkat ke Jakarta kan? Bisa. Saya lebih memilih untuk apa? Untuk datang ke Ranca Ekek untuk takziah dulu, Bunda. Kenapa? Untuk ngingetin saya besok bakal begitu. Satu itu. Kedua, saya kenal sama beliau. Saya datang dulu. Tapi saya nggak sampai selesai. Begitu beliau sudah dimasukin ke dalam liang lahat, ya kan? Saya izin sama istrinya untuk langsung pamit berangkat ke Jakarta. Itu rezeki, Bunda. Yang membuat hati kita keras itu meyakini kematian tapi lupa mempersiapkan. Makanya kata Nabi SAW, ziarah kubur. Jangan dibilang bid'ah. Yang bid'ah itu kalau makamnya diusap-usap minta apa? Minta lewat kuburan. Itu yang gak boleh, syirik. Kita datang ke kubur orang tua kita, ziarah, tujuannya untuk apa? Melembutkan hati kita bahwa kita pun nanti akan masuk ke dalam liang lahat. Lihat doanya ketika kita melewati makam-makam. Ada kalimat insya Allah bahwa saya pun akan seperti itu nanti. Assalamualaikum ya ahlul kubur, kan gitu. Keselamatan dan kesejahteraan buat kalian wahai ahli kubur. Kalau lupa tentang kematian, hati sempit pasti zolim hidupnya. Cek, Bunda, orang yang suka bermaksiat, orang yang suka zolim, pasti lupa buat mati. Pasti lupa buat mati. Yang terakhir, Bunda, yang ke-8. Yang ke-8 adalah sibuk ngurusin aib orang lain, tapi lupa memperbaiki diri. Betul enggak? Iya. Aib suami, oh Masya Allah khatam. Aib memperbaiki diri, hoream. Kan gitu. Yang banyak terjadi begitu, Bunda. Kita nggak adil dalam hidup itu. Menghukum orang karena kesalahannya, ya kan? Tapi lupa untuk menghukum diri kita atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada 8 yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Hal-hal yang membuat hati kita menjadi sempit, rusak, bahkan mati. Yang pertama, mengaku mencintai Allah, tapi tidak mau menunaikan apa yang Allah perintahkan dan tidak mau meninggalkan apa yang Allah larang. Yang kedua, membaca kitab Allah, tapi tidak mau mengamalkan isinya, tidak mau mengikuti ajarannya. Kemudian yang ketiga, mengaku memusuhi setan, tetapi justru malah menjadi temannya. Yang keempat, mengaku mencintai Rasulullah SAW tapi meninggalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Yang kelima dan keenam, limanya mengakui mencintai surga tapi tidak mau beramal untuk meraihnya, menggapainya. Yang keenam, mengaku takut terhadap neraka tetapi terus-terusan melakukan dosa berulang kali. Ketujuh, meyakini adanya kematian tetapi tidak mau mempersiapkan diri. Kedelapan, sibuk ngurusin aib orang lain tapi lupa untuk mempersiapkan dan memperbaiki diri. Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya kasih satu quotes. Itu tadi, lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Boleh buat update status, boleh untuk naikin ke status story di Instagram, di WA, di TikTok, silahkan Bunda. Semoga jadi syiar kebaikan. Semoga Allah lembutkan hati kita, Allah perbaiki kita semuanya, Allah istiqomahkan. Insya Allah di part ketiganya, hati lapang surga terbentang, kita bahas tentang amalan-amalan untuk melembutkan dan melapangkan hati kita. Hatur nuhun, jazakumullah khairan kasir. Saya kembalikan lagi ke moderator. Bunda kalau ada yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.